anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ayu Agustina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sosiologi, yaitu mengenai struktur sosial. Nah, apa itu struktur sosial? Yuk tonton terus ya videonya. Nah, struktur sosial berasal dari kata struktum yang artinya adalah membangun. Kita perlu tahu dalam sosiologi, struktur sosial adalah suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang mana di dalam struktur tersebut terdapat hubungan timbal balik antara status dan peranan yang menunjuk pada suatu keteraturan yang ada dalam masyarakat. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa saja definisi-definisi struktur sosial menurut para ahli sosiolog. Nah, yang pertama yaitu ada Kuhlman. Dia mengatakan bahwasanya struktur sosial adalah pola-pola hubungan antar manusia dan dengan antar kelompok-kelompok manusia yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu Kornblum. Nah, Kornblum mengatakan bahwasanya struktur sosial adalah suatu pola perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat yang mana dalam hal ini pola perilaku yang berulang-ulang dan menciptakan hubungan atau relasi antar individu dengan kelompok di dalam suatu masyarakat. Nah, dalam hal ini struktur sosial juga dapat dikatakan suatu relasi sosial ya. Yang ketiga yaitu adalah Surjono Sukanto. Nah, dalam hal ini struktur sosial dikatakan sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial atau status sosial dan peranan-peranan sosial. Nah, dalam hal ini dapat kita garis bawahi bahwasanya struktur sosial adalah suatu tatanan yang ada dalam masyarakat yang mana di dalamnya terdapat posisi-posisi ataupun status sosial dan peranan-peranan sosial. Nah, kalau kita mengingat suatu struktur sosial, kita bisa ibaratkan suatu roda ya. Roda apabila tanpa velg ya ataupun tanpa ban dan tanpa yang paling kecil adalah dog, nah, kita tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Begitu juga di dalam struktur sosial yang ada di dalam masyarakat, di mana ada peranan, pasti di situ terdapat suatu status. Nah, untuk lebih lanjut, kita juga perlu mengetahui apa ciri-ciri struktur sosial. Yang pertama, struktur sosial itu mengacu pada hubungan sosial yang pokok. Yang kedua, struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antar individu maupun kelompok pada saat tertentu. Yang ketiga, struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan masyarakat. Yang keempat, struktur sosial merupakan suatu realitas sosial yang bersifat statis dan hal ini terwujud pada suatu tatanan dalam masyarakat yang memiliki suatu kerangka yang membentuk suatu tatanan sosial itu sendiri. Dan yang terakhir, struktur sosial merupakan suatu tahapan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Nah, kita juga perlu tahu ya, struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Banyak sekali ya, misalnya saja tatanan kepemerintahan di Indonesia. Ada presiden, ada menteri, dan ada staf pemerintahan lainnya, ada warga dan masyarakat. Begitu juga dalam suatu organisasi masyarakat, itu juga membentuk satu struktur ya, struktur kepengurusan. Hal ini dapat menjadi satu contoh bahwasanya struktur sosial dalam masyarakat itu seperti itu ya. Dan dalam struktur sosial ini relatif statis, tadi sudah saya katakan ya, dan hal ini memiliki rentan waktu yang cukup lama, jadi tidak hanya bersifat sementara begitu ya. Nah, pada dasarnya kita juga perlu tahu sebenarnya apa sih fungsi dari struktur sosial itu sendiri. Nah, menurut Mayer Pola ya, terdapat 3 fungsi struktur sosial dalam masyarakat. Yang pertama, struktur sosial sebagai pengawas sosial. Yang kedua, struktur sosial sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial. Yang ketiga, struktur sosial merupakan karakteristik yang ada di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Yuk mari kita amati bentuk-bentuk struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, dilihat dari sifatnya, struktur sosial itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, struktur
sosial yang bersifat kaku. Dalam hal ini, seorang individu atau anggota dalam masyarakat tidak mampu berpindah status maupun peranan. Hal ini terdapat dalam masyarakat bersistem kasta ya. Kemudian yang kedua, struktur sosial yang tidak kaku. Dalam hal ini, setiap anggota masyarakatnya dapat mengalami perpindahan status maupun peranan. Nah, hal ini nanti bisa melakukan suatu mobilitas sosial. Yang kemudian yang ketiga yaitu struktur sosial formal. Nah, di sini memiliki ketentuan-ketentuan yang bersifat resmi ya. Kemudian yang terakhir yaitu struktur sosial yang informal. Dalam hal ini memiliki suatu sifat yang lebih fleksibel ya, dan hal ini tidak bersifat resmi. Misalnya struktur sosial yang ada di dalam keluarga itu sendiri atau masyarakat tradisional. Nah, untuk contohnya dalam struktur sosial yang formal dapat kita temui dalam struktur kepengurusan suatu organisasi, di suatu lembaga sosial maupun di institusi formal. Nah, sedangkan yang informal tadi dalam lembaga keluarga. Nah, bentuk struktur sosial yang kedua yaitu berdasarkan identitas suatu anggota masyarakat. Yang pertama ada struktur sosial heterogen, yang mana hal ini ditandai pada keseragaman atau keberagaman yang ada di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Misalnya saja untuk struktur sosial yang heterogen itu terdapat pada masyarakat Indonesia ya, yang mana latar belakangnya terdapat dari berbagai budaya, etnis, dan agama maupun suatu ideologi. Sedangkan untuk suatu identitas struktur sosial homogen yaitu ditandai pada suatu keseragaman atau hanya ada satu jenis saja suatu struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu struktur sosial berdasarkan ketidaksamaan sosial. Hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu adanya diferensiasi dan stratifikasi sosial. Diferensiasi sosial di sini adalah suatu ketidaksamaan sosial yang dilihat berdasarkan atau secara horizontal. Misalnya saja perbedaan agama, kemudian budaya, ras, suku maupun ideologi. Sedangkan stratifikasi sosial ini lebih pada mengarah pada ketidaksamaan suatu masyarakat berdasarkan atau secara vertikal ya. Nah, dalam stratifikasi sosial itu misalnya kekayaan, kewenangan, kekuasaan, dan kehormatan. Dalam hal ini pendidikan juga dalam kategori stratifikasi sosial. Akan tetapi untuk profesi atau suatu mata pencarian ini terdapat dalam diferensiasi sosial. Kenapa dikatakan begitu? Kenapa seorang petani memiliki kedudukan yang setara dengan seorang dokter? Ya, karena setiap profesi memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Nah, faktor-faktor pembentuk ketidaksamaan sosial yaitu bisa terjadi karena adanya faktor geografis. Hal ini misalnya adanya perbedaan mata pencarian, letak geografis, iklim suatu masyarakat, dan maupun kondisi lingkungan sosial masyarakatnya. Yang kedua yaitu faktor etnis. Jelas bahwasanya setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dan memiliki latar belakang sosial yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu potensi diri ataupun kemampuan masyarakat itu sendiri. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai struktur sosial. Cukup mudah kan ya? Apabila masih ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan tetap semangat ya belajarnya. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.